Dan saya akan berbicara sangat lugas tentang satu hal, meskipun ini membuat banyak orang tidak nyaman. Ketika seorang pria memandang seorang wanita, pandangan itu tidak pertama-tama melewati moral, bukan juga melalui wacana atau teori. Ia langsung merespons tubuh. Dan ya, itu termasuk bagian dadanya. Bukan karena niat buruk, bukan karena ketidakdewasaan, tetapi karena otak pria memang dirancang untuk bereaksi terhadap sinyal biologis tertentu. Berpura-pura bahwa hal ini tidak ada, sama saja dengan membohongi diri sendiri. Para wanita mengetahui hal ini dengan sangat baik. Yang mereka uji sebenarnya bukan apakah kamu melihat atau tidak, tetapi apakah kamu nyaman dengan apa yang kamu rasakan. Tanpa pembelaan, tanpa permintaan maaf, tanpa sikap tunduk. Dan justru di titik inilah banyak pria tanpa sadar menjatuhkan dirinya sendiri. Inilah kebenaran yang sering kali mengganggu. Sebagian besar pria mencoba membuat wanita mencintai mereka dengan logika, dengan usaha berlebihan, dengan ketersediaan total. Dan justru itulah alasan mengapa pendekatan itu gagal. Kamu berpikir bahwa dengan selalu bersikap baik, penuh perhatian, selalu ada setiap kali dia membutuhkan, pada akhirnya dia akan luluh. Kamu mengira bahwa jika perasaanmu dijelaskan dengan cukup jelas, dia akan memahami betapa layaknya dirimu sebagai pasangan. Itu keliru. Hasrat tidak bisa dinegosiasikan seperti kontrak bisnis. Ia tidak muncul karena daftar kualitas yang dicentang satu persatu. Dan apa yang akan saya jelaskan sekarang mungkin akan membuatmu merasa tidak nyaman. Tetapi jika kamu mendengarkan sampai akhir, kamu akan memahami dengan sangat jelas mengapa pola yang sama terus terulang dalam hidupmu. Hasrat perempuan tidak bekerja berdasarkan logika. Ia tidak tunduk pada moral, bahkan ia tidak digerakkan oleh kebaikan. Ia bekerja melalui sistem saraf. Dan justru disinilah banyak pria dewasa, cerdas, terstruktur, berpengalaman, terjebak tanpa pernah benar-benar mengerti apa yang salah. Karena seiring bertambahnya usia, kamu belajar untuk berpikir, mengantisipasi, merencanakan, dan melakukan segalanya dengan rapi. Di hampir semua aspek kehidupan, pendekatan ini berhasil. Namun tidak di sini, dan disinilah kesalahpahaman pertama muncul. Kamu mengira ketertarikan mengikuti aturan yang sama dengan area lain dalam kehidupan dewasa. Kenyataannya tidak demikian. Mengapa pria dewasa justru lebih sering terjebak? Pria yang lebih muda sering melakukan kesalahan karena berlebihan. Pria yang lebih tua melakukan kesalahan karena terlalu berhati-hati. Mereka ingin menenangkan, menstabilkan, memperjelas. Mereka ingin melakukan segalanya dengan benar. Namun dengan cara itu, mereka mematikan ketegangan. Dan tanpa ketegangan, tidak ada hasrat. Jika kamu pernah mendengar seorang wanita berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak merasakan apa-apa," maka apa yang akan saya katakan sekarang akan terasa masuk akal. Kesalahan paling fatal adalah memberi rasa aman terlalu cepat. Banyak pria percaya bahwa menenangkan seorang wanita adalah tindakan menggoda. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka berbeda, lebih stabil, lebih serius. Tetapi masalahnya ada pada waktu. Memberi rasa aman terlalu dini sama saja dengan mematikan ketertarikan, karena ketertarikan tidak tumbuh dari kepastian. Ia hidup dari pertanyaan yang belum terjawab. Untuk memahaminya secara nyata, izinkan saya menceritakan situasi yang sangat umum. Mark, 42 tahun, baru bercerai. Pria yang tenang, stabil, bertanggung jawab. Ia bertemu dengan seorang wanita yang cerdas dan menarik. Ia melakukan segalanya dengan benar. Namun tanpa disadari, ia menghilangkan seluruh ketidakpastian. Tidak ada ruang untuk imajinasi, tidak ada tempat bagi fantasi, tidak ada rasa kehilangan. Ketika wanita itu berkata, "Kamu luar biasa, tapi aku tidak merasakan percikan itu." Kalimat tersebut bukanlah ungkapan kabur, itu adalah respons tubuh. Dan disinilah banyak pria salah besar dalam menganalisis. Hasrat tidak tunduk pada keadilan, ia tidak adil, ia tidak rasional, ia tidak mengenal rasa terima kasih, ia tidak memberi imbalan atas usaha. Ia bereaksi terhadap persepsi nilai. Dan persepsi ini mengikuti aturan yang sangat spesifik. Aturan pertama sederhana, keras, dan sering disangkal. Semakin sesuatu tersedia, semakin rendah nilainya di mata orang lain. Ketika kamu selalu bisa dihubungi, selalu siap,
Selalu menyesuaikan diri, kamu mengirim pesan diam-diam, waktuku tidak langka. Dan jika waktumu tidak langka, maka kamu pun tidak bernilai langka. Mekanisme ini menjadi lebih jelas dalam contoh berikutnya. Pierre, 50 tahun, seorang pemimpin perusahaan. Di awal ia memancing rasa ingin tahu. Lalu ia terlalu banyak berinvestasi. Pesan terus-menerus, rencana yang terlalu sering, ketersediaan penuh. Wanita itu tidak merasa dihargai, ia merasa ditekan. Ketika Pierre kembali memusatkan hidupnya, wanita itu kembali. Tidak ada yang magis. Ia hanya mengikuti prinsip psikologis yang jelas. Hadiah yang tidak dapat diprediksi menciptakan keterlibatan emosional yang lebih kuat dibandingkan hadiah yang dijamin. Ketika segalanya dapat ditebak, sistem saraf menjadi pasif. Dan prinsip ini tidak berhenti pada pesan atau janji temu. Ia juga berlaku pada caramu hadir sebagai pribadi. Sebelum melangkah lebih jauh, jeda sejenak. Jika kamu mulai mengenali pola pribadi, situasi yang pernah kamu alami, kalimat-kalimat yang pernah kamu dengar, kebingungan yang terus berulang, itu bukan kebetulan. Dalam Psyche Feminin, saya menjelaskan mekanisme ini secara rinci. Mengapa beberapa wanita menarik diri tanpa penjelasan? Bagaimana sebenarnya hasrat muncul? Dan bagaimana mengambil kembali posisi maskulin yang jelas tanpa harus berpura-pura? Ini bukan panduan rayuan, melainkan pembacaan psikologis yang mendalam. Tautannya ada di deskripsi dan komentar jika kamu tertarik. Sekarang, mari kita kembali pada hal yang sangat diremehkan oleh kebanyakan pria. Mengapa prediktabilitas mematikan hasrat? Stabilitas adalah kualitas. Tetapi pada waktu yang salah, ia menjadi obat penenang. Ketika setiap interaksi terasa sama, otak kehilangan rangsangan. Contoh berikut menggambarkan jebakan tak terlihat ini dengan sempurna. Alain, 48 tahun, segalanya sempurna, dan karena itu segalanya mudah dilupakan. Tidak ada ketegangan, tidak ada kontras. Ia tidak membangkitkan apapun. Kekosongan emosional ini sering memicu reaksi yang paradoks. Ketika kamu mengejar terlalu keras, kamu menciptakan penghindaran. Bahkan pada wanita yang seimbang secara emosional. Hasrat membutuhkan ruang. Dan sekarang, mari kita lihat pemicu sebaliknya. Mengapa wanita menginginkan pria yang sudah diinginkan orang lain? Praseleksi adalah jalan pintas biologis. Pria yang telah divalidasi secara sosial, otomatis memiliki nilai lebih. Daniel adalah contoh yang sempurna. Ia tidak lagi berusaha untuk merayu, ia hidup dalam posisinya. Dan perubahan posisi ini mengubah segalanya. Namun perhatikan, kebalikannya bahkan lebih kuat. Hasrat membenci kebutuhan. Kebutuhan adalah sinyal alarm biologis. Pria yang membutuhkan untuk dipilih tidak bisa menjadi objek hasrat. Jadi apa solusi sebenarnya? Perubahan pola pikir yang menentukan. Berhenti meyakinkan, mulai menyeleksi. Berhenti membuktikan, mulai mengamati. Dan secara konkret, bagaimana ini terlihat? Rencana ditepati tanpa berlebihan. Keheningan diterima tanpa kecemasan. Ketidaksepakatan tidak dihindari. Kehidupan pribadi tetap penuh. Setiap tindakan menyampaikan pesan yang sama. Pria ini utuh dengan dirinya sendiri. Dan justru pesan inilah yang mengaktifkan hasrat. Hasrat tidak dinegosiasikan, ia dipicu. Kamu tidak perlu menjadi lebih baik. Kamu perlu selaras. Perhatianmu harus menjadi nilai, bukan permohonan. Jika video ini berbicara padamu, tinggalkan komentar. Katakan di bagian mana kamu mengenali dirimu. Berlangganan. Di sini kita tidak menenangkan, kita menerangi. M.